Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa tetap semangat untuk belajar ya. Meskipun di pekan kedua ini kita masih belajar di kelas online, pembelajaran jarak jauh, tentunya kita tidak bisa bertatap muka, tapi itu tidak dijadikan masalah ya. Baik, anak-anak soleh solehah, kita tetap belajar dengan penuh semangat ya. Kita lanjutkan belajar di pembelajaran 3. Nah, dilihat di halaman 133 ada gambar Dayu dan Lani sedang bermain telepon kaleng ya. Telepon kaleng itu terbuat dari kaleng dan tali ya, tentunya kaleng bekas ya. Nah, kalian boleh mencoba di rumah kalau ada bahannya. Kalau tidak ada bahannya, tidak usah memaksakan untuk membuat ya. Tidak usah memaksa untuk mencari kaleng di luar rumah misalkan, tidak usah, karena untuk saat ini kalian tidak boleh keluar dari rumah ya. Kalau memang di rumah ada bahannya boleh membuat, kalau tidak ada ya tidak usah memaksakan untuk membuat ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat memudahkan ya. Lalu di halaman 134 ada teks sejarah penggunaan telepon. Nanti kalian bisa baca masing-masing di bukunya kalian masing-masing. Di sini ada sejarah penggunaan telepon. Ya, telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an dan diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Nah, pada waktu itu uji coba pertama daya jangkau telepon hanya sekitar 8 mil. Jadi tidak dalam jangkauan yang luas ya. Tapi dengan seiringnya waktu ada satelit telepon, daya jangkau telepon jadi semakin luas dan komunikasi dapat dilakukan antar negara. Misalkan dari Jakarta bisa menelpon ke luar negeri, begitupun dari luar negeri bisa menelpon ke dalam negeri ya, ke Jakarta, seperti itu ya. Nah, jaringan telepon juga bergerak melalui satelit. Nah, kita dapat menggunakan di mana saja, yaitu dengan menggunakan telepon genggam atau HP ya. Jadi bisa dibawa kemana saja, bisa di mana saja kita gunakan. Tidak seperti telepon rumah. Misalkan kalau telepon rumah itu kita tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Lalu di sini ada halaman 135 dilanjutkan, yaitu ada kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, di sini ada pesan, surat, negara, bunyi, telegraf, satelit, uji coba, telepon, sejarah, dan ponsel. Nah, itu di dalam bangun ruang ya, gambar bangun ruang ya, ada lingkaran, persegi 4, persegi 5, segitiga, juga persegi 6. Nah, kalian lihat di sini katanya ada kata-kata yang berhubungan dengan produk komunikasi. Coba mana saja kata-kata yang berhubungan dengan produk komunikasi? Misalkan ada yang di mana? Lingkaran, itu ada apa? Ponsel ya. Terus ada juga yang di mana? Persegi 6 ada satelit ya. Seperti ada juga yang di persegi 5 ada telepon ya. Seperti itu. Itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi ya. Nah, kita lihat ada langkah-langkah membuat telepon kaleng yang seperti tadi di atas yang dilakukan Lani dan Dayu. Lah, ini bahannya ada palu, tali atau kaleng bekas ya. Nah, di sini dilihat ada langkah-langkahnya. Pertama, ada alat dan bahan. Kedua, minta bantuan orang tua dewasa untuk melubangi kaleng. Ketiga, masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul ujung tali ya.
telepon kaleng siap digunakan. Nah, kalian boleh mencoba di rumah, tapi ingat pesan ibu, jika tidak ada bahannya untuk membuat telepon kaleng, tidak usah memaksakan membuat ya. Apabila kalian sudah ada di rumah, boleh kalian buat ya. Nah, biar telepon kaleng itu menjadi bagus karena kalengnya polos, kalian bisa bisa membuat motif hiasan untuk ditempel di kalengnya itu, untuk biar penampilan telepon kalengnya menjadi semakin menarik ya. Kalian boleh gambar seperti contoh di sini ada pola hiasan dari Toraja ya, ada 4 hiasan dari pola hiasan dari Toraja. Masya Allah ya, bagus-bagus ya. Di sini ada hiasan yang pertama itu, hiasan yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, boleh kalian menggambar hiasan pola Toraja ya. Nah, lanjutkan di halaman 141. Di sini juga selain tadi ada telepon sebagai kalau telepon itu sebagai komunikasi lisan karena kita berbicara langsung ya. Di sini ada SMS. SMS itu adalah komunikasi tulisan ya. SMS itu berupa pesan singkat, atau zaman sekarang itu WhatsApp atau email itu juga termasuk dengan pesan tulisan ya. Nah, ada contohnya juga di sini seperti poster. Nah, poster yang di halaman 142 itu ada sebagai pesan tulisan juga atau komunikasi tulisan ya, sebagai informasi juga. Situ adalah contoh komunikasi yang berupa tulisan. Di halaman berikutnya, halaman 144, ada alat komunikasi tulisan. Nah, sejak zaman dahulu, komunikasi tulisan secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang tulis pada daun lontar. Nah, seperti di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, sekarang di sini ada alat komunikasi tulisan. Di alat komunikasi tradisional juga salah satunya ada daun lontar ya. Daun lontar itu untuk menulis, pengganti kertas pada zaman dahulu. Karena zaman dahulu itu belum ada kertas seperti sekarang ya. Lalu selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop, dan surat itu akan dikirimkan ke pos. Biasanya bisa sampai ke tempat tujuan itu antara 3 hari atau 1 minggu, itu baru bisa sampai. Tapi untuk sekarang alhamdulillah dengan perkembangan teknologi bisa melalui email atau bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui SMS. Itu hari ini kita menulis, hari ini juga bisa sampai ke tujuan. Tidak harus menunggu lama seperti surat yang dikirim oleh kantor pos ya. Seperti yang dilakukan kita hari ini, Ibu menyampaikan materi pelajaran melalui handphone gitu, melalui handphone, dan kalian juga bisa menerima saat hari ini juga. Saat itu juga Ibu mengirim, kalian langsung bisa menerima, tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, selanjutnya di halaman 149 dilihat kemampuan anak dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama ya. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain kita dapat saling melengkapi, hal tersebut dinamakan kolaborasi. Ya, kolaborasi itu artinya perbuatan bekerja sama atau mengerjakan bersama, itu adalah kolaborasi ya. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi dengan kerjasama itu kita dapat
melengkapi ya, saling melengkapi ya. Jadi kita meskipun berbeda-beda tidak menghalangi untuk kerjasama. Berarti kita harus berkolaborasi, saling membantu, saling melengkapi ya. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ada tugas di rumah untuk kalian, yaitu kalian mengerjakan yang di halaman 134, yaitu mencari kalimat utama ya. Halaman 134. Halaman 134 dilihat ya. Kita naik ke atas dulu. Halaman 134, kalian mencari kalimat utama dari teks sejarah penggunaan telepon itu. Dan yang kedua, tugas kedua masih sama, mencari kalimat utama di halaman 146. Nah, di halaman 146. Di halaman 146 kalian mencari teks ya. Mencari kalimat utama juga dari teks alat komunikasi tulisan ya. Itu adalah tugas kalian ya. Halaman 134 dan halaman 146. Ibu rasa hari ini cukup. Tugasnya dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa atasnya dikasih tanggal dan halaman ya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.